ユキさん。アライブ。ユキさんいたよ。Halo Pelo, kali ini Denani akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime Kimi wa Maido Sama episode 3. Tapi jangan lupa bila yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya. Oke? Nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Yuki yang sedang asik main dengan Mochi, Hitoyoshi pun memanggil Yuki untuk minta tolong. Yaitu, Hitoyoshi meminta Yuki untuk menindih telinganya. Yuki pun mau-mau aja. Namun setelah mau melakukannya, Yuki pun seketika lalu berhenti. Karena Yuki tidak mau melakukan hal yang mengerikan, seperti membuat lubang di daging Hitoyoshi. Hitoyoshi pun sampai heran. Dan tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi. Yuki pun lalu membuka pintunya. Dan ternyata itu adalah bocil yang memanggil Hitoyoshi dengan sebutan kakak dan ingin melihat anjing Hitoyoshi. Setelah bocil itu melihat yang membuka pintu bukan Hitoyoshi, bocil itu pun langsung kaget dong. Bocil itu pun lalu masuk ke rumah saja. Namun bocil itu pun kesal dengan Hitoyoshi karena tidak tahu kalau ada pelayan secantik itu di rumahnya. Padahal Hitoyoshi sering mengirim pesan setiap waktu dengan bocil itu, tapi tidak pernah bercerita. Dan ternyata itu adalah adik Hitoyoshi yang bernama Riko. Riko pun lalu menanyakan nama Yuki, dan Yuki pun lalu memperkenalkan dirinya ke Riko dan mengatakan juga bahwa nama itu yang memberi adalah Hitoyoshi. Riko pun heran dong. Yuki pun lalu mengatakan yang sejujurnya bahwa dia adalah pembunuh bayaran dan tidak punya nama, makanya dia meminta nama ke Hitoyoshi. Riko mendengar itu pun bukannya takut, malah senang dong. Dan malah meminta tanda tangan. Karena Riko punya tugas liburan musim panas, Riko pun menjadikan Yuki sebagai subjeknya dan meminta ke Yuki untuk menunjukkan cara membunuh. Hitoyoshi pun sampai heran dong dan meminta ke Riko untuk tidak menulis aneh-aneh untuk kebutuhan sekolah. Riko pun masih ngeyel dong dan akan menulis buku harian pembunuh di catatan tentang keterampilan membunuh pembantu yang cantik. Yuki pun lalu mengajak ke halaman untuk dia memperlihatkan keterampilannya membunuh. Dan ini yang dia lakukan. Setelah itu, Riko pun mencatat semua tentang Yuki. Sebagai halnya, pisau yang dipakai itu dia ambil dari sakunya yang biasanya membawa 16 pisau. Karena Hitoyoshi bilang itu terlalu banyak, sekarang Yuki hanya membawa 5 saja. Setelah itu, karena jam makan siang, mereka pun lalu pergi makan ke restoran. Dan di situ Riko pun melihat poster bahwa hari itu adalah festival musim panas. Riko pun mengajak mereka untuk pergi. Hitoyoshi pun juga memamerkan ke Yuki bahwa di sana ada kios kerupuk senbai yang disajikan dengan saus kesukaan Yuki. Mendengar itu, Yuki pun sampai ngiler dong. Setelah malam, mereka pun lalu pergi ke festival itu saja. Dan ini sedikit scene tentang keseruan mereka. Setelah itu, mereka pun lalu menuju ke pedagang saus yang Yuki suka.
Dan Riko pun berpamitan akan membeli minum. Karena Riko sedang pergi membeli minum, Yuki dan Hitoyoshi pun menunggu di taman dan melihat kembang api festival itu. Dengan Yuki menonton kembang api, Yuki pun terbayang saat Yuki membunuh seseorang di salah satu acara juga. Dan Riko pun sudah datang dan memberi minuman ke mereka berdua. Setelah itu, mereka bertiga pun lalu menikmati momen kembang api itu. Setelah itu, mereka pun lalu berjalan pulang. Dengan berjalan, tiba-tiba sepeda motor pun melaju sangat kencang. Dan juga teriakan sedang menjamret tas seseorang. Untung saja, Riko pun dapat diselamatkan oleh Yuki. Hitoyoshi melihat itu, Hitoyoshi pun mengatakan bahwa orang itu harus dihukum karena sudah mencuri dan hampir membunuh orang. Yuki yang mendengar perkataan Hitoyoshi, Yuki pun lalu pergi mengejar orang itu tadi. Yuki-san! Karena Yuki dengan cepatnya pergi, Riko dan Hitoyoshi pun juga lalu mengejar Yuki dong. Dan ternyata dengan pisaunya Yuki pun dapat menghentikan orang itu. Riko dan Hitoyoshi melihat itu pun sampai heran dong. Hitoyoshi yang melihat Yuki akan membunuhnya, Hitoyoshi pun berteriak untuk Yuki tidak membunuhnya. Yuki pun menuruti saja, dan mereka pun lalu berjalan pulang. Mungkin penjahat itu sudah ada yang ngurus Bri. Dengan berjalan pulang, Riko pun senang banget dong, karena tugas penelitiannya akan menjadi tugas terbaik yang pernah ada. Riko pun juga memberitahu ke Yuki bahwa sekolah itu tempat yang menyenangkan. Dan ibu Riko pun mengirim pesan untuk Riko cepat pulang. Karena sudah ditunggu ibunya di rumah, Riko pun lalu berlari pulang saja. Dan setelah itu, hari pun sudah pagi. Hitoyoshi pun sudah kembali sekolah saja. Sesampainya di sekolah, teman-temannya pun sudah pada tahu infonya. Munculnya pelayan super cantik di sekitar kota. Dan seketika Hitoyoshi pun dibuat kaget dong, karena tiba-tiba Yuki sudah berada di kelasnya. Dan Yuki akan sekolah di sekolahan Hitoyoshi itu. Seperti apa ya Bri kelanjutan ceritanya? Lanjut nanti di episode selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sawer juga boleh loh.